Berbicara soal i'tidal BD, tadi saya lihat keterangan dari BD ternyata keadilan itu sangat luas sekali. Karena stereotip di masyarakat itu terkesan keadilan itu hanya milik penegak hukum, hakim, polisi, jaksa, dan seterusnya. Ternyata masyarakat sendiri, umat Islam juga bisa berlaku adil atau tidak. Ternyata sangat luas sekali. Gimana itu? Ya, memang persepsi tentang keadilan sangat melekat dengan lembaga-lembaga yang memang bertugas menegakkan keadilan. Namanya lembaga peradilan, seolah-olah mereka lah yang menegakkan keadilan, tapi pesan keadilan ini adalah untuk kita semua, untuk setiap diri dan juga secara kolektif. Dan dalam Islam sebagai agama keadilan, dinul adalah, artinya menempatkan keadilan ini pada posisi sentral sekali. Maka ya seperti kalau sholat Jumat, ya khotib itu diharuskan untuk mengajak kepada keadilan, menyerukan kepada keadilan di akhir dari khutbah Jumat atau khutbah kedua itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyerukan, memerintahkan kepada keadilan dan ihsan, berbuat baik. Jadi al-adlu wal ihsan itu dirangkaikan gitu. Jadi betapa pentingnya keadilan itu ya. Maka itu tidak hanya kepada pihak-pihak tertentu, pada diri sendiri. Menegakkan keadilan ya, menegakkan ya posisi tegak, lurus, tidak belok-belok tadi itu kalau sudah menyangkut prinsip. Tapi keadilan itu juga berhubungan dengan al-mizan, keseimbangan. Mizan itu timbangan ya. Ya, maka lembaga peradilan kita kan lambangnya timbangan ya, timbangan lama ya, tidak digital ya. Atau menegak al-qist ya, bahasa Arabnya itu juga keadilan, tapi keadilan yang apa ya, keadilan yang sebenar-benarnya, yang sejati itu. Jadi istilah-istilah itu al-adalah, al-adlu, al-mizan, al-qist itu punya dimensi pengertian sebagai menegakkan keadilan. Untuk mencari standar keadilan ke seluruh dunia, mungkin internal umat Islam, mungkin ada Al-Quran. Bagaimana untuk menstandarkan keadilan ini bagi antar umat manusia? Standarnya paling jelas itu kepada hati nurani. Kalau sudah bertanya pada hati nurani, itu ada jawaban tentang keadilan. Jadi bukan pertimbangan rasional belaka, apalagi emosional. Karena keadilan itu bisa dimain-mainkan. Bahkan keadilan bisa dijual beli, diperjualbelikan. Tapi kita tanya ini adil atau tidak? Hati nurani yang akan memberikan jawaban itu. Kalau di Indonesia sendiri nih Bang Din, kan banyak komunitas, agama, suku, dan ras. Ini menjawab tantangan multikulturalisme di Indonesia. Karena kadang-kadang ada beberapa golongan yang merasa kita tidak diberikan porsi yang sama nih di Indonesia. Karena akhirnya mereka merasa tidak diberikan keadilan. Itu seperti apa nih menjawab multikulturalisme Indonesia? Ya, keadilan dalam konteks kemajemukan, multikulturalisme itu ya tentu harus sesuai dengan porsinya. Karena keadilan itu adalah balance, adalah proporsional. Sesuai dengan proporsinya, ya kalau sebuah kelompok lebih besar, dia harus mendapatkan porsi yang lebih besar pula. Kalau sebuah kelompok mungkin kecil, ya dia harus proporsi, itulah keadilan sebenarnya. Jadi bukan sama rata. Kalau ada 5-6 kelompok dengan ukurannya, size-nya ya, yang berbeda, ya kemudian bukan masing-masing mendapatkan satu porsi, itu tidak adil sesungguhnya. Jadi intinya adil itu bukan berarti sama gitu ya, harus sesuai porsinya ya Bang Din ya? Iya, tidak berarti sama, tapi harus proporsional. Karena Al-Quran ya, sangat juga menegaskan, agama Islam maksud saya, seseorang akan menerima apa yang dia lakukan. Seseorang akan menerima sesuatu balasan sesuai dengan perbuatannya itulah. Memang banyak salah paham Mbak di masyarakat itu. Bahkan di daerah saya itu Bintaro itu bikin rumah, developer itu menyediakan tanah yang sama besarnya untuk tempat ibadah misalkan. Padahal yang menghuni di situ berbeda jumlahnya, berbeda besar kecilnya. Nah, bagi mereka itu sebuah keadilan BD. Maka sering terjadi konflik di situ, akhirnya ya sering ada masalah. Iya, tidak sama rata, sama rasa.
tapi keadilan yang proporsional. Personal. Itulah al-adalah al-jami'ah li syurutiha dalam bahasa Arab, bukan Al-Quran, Al-Hadis. Keadilan yang menyeluruh sesuai dengan syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah proporsi. Proporsi akan berhubungan dengan porsi. Maka oleh karena itu keadilan betul ya istilah tidak sama rata. Ini kadang-kadang bukan terkait dengan multikulturalisme aja ya Bang Din. Di Indonesia ini kadang ada pihak-pihak yang masih mementingkan diri sendiri, kepentingan grup gitu nih. Ini untuk menerapkan keadilan, tapi menghadapi orang-orang atau grup yang masih mementingkan kepentingan sendiri gimana sih? Kalau dibawa ke konteks multikulturalisme, kemajemukan dan keragaman itu, yang jelas ada hal yang di-share bersama. Yang masing-masing dalam bagian-bagian yang beragam dan majemuk itu harus mendapatkannya. Tapi ketika bagian yang terbesar, dia juga punya hak atas porsi tertentu. Nah, oleh karena itu dalam konteks sosial dan sosiologis, seperti masyarakat majemuk ada hal yang sama. Antara lain, dia punya hak yang sama untuk hidup. Hak yang sama untuk eksis, untuk berada di sini. Tapi kemudian keberadaannya kan bisa berbeda, ya. Nah, tergantung juga sumbangannya, kontribusinya. Jadi bukan soal size, jumlah, bilangan, tapi juga kontribusi. Karena boleh jadi kelompok kecil tapi kontribusinya besar. Itu tentu harus juga mendapatkan proporsi. Tapi apa benar bedanya? Kok setiap misalkan pergantian kekuasaan, pergantian presiden misalkan, tidak pernah saya lihat orang itu ikhlas menerima sebuah keadilan, pasti menuntut keadilan. Apa betul melaksanakan keadilan? Memang dalam politik susah ya ada keadilan, karena persaingan politik, kompetisi itu sering mengabaikan keadilan. Bahkan yang terjadi adalah ketidakadilan, dan terutama ketika satu pihak ya, menguasai dunia politik itu sendiri.